Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Surat Al-Ghasyiyah ayat pertama. Masih bercerita seputar tentang jahanam. Masih bercerita tentang seputar pahala yang terburuk bagi manusia, yaitu neraka. Rasulullah banyak mengumandangkan cerita-cerita, hakikat-hakikat, ajab-ajab, balasan-balasan bagi mereka yang zalim, bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang menyembah berhala, bagi mereka yang menentang kemanusiaan pada waktu itu, dengan menceritakan banyak cerita-cerita tentang hari kiamat. Karena memang pada masa zaman jahiliyah itu akal sudah dijumutkan, akal sudah berkubang kepada hawa nafsu, akal sudah menunduk kepada kezaliman. Jadi mau tidak mau cara terapi Rasulullah adalah menceritakan tentang balasan bagi mereka itu. Karena kalau Rasulullah menceritakan tentang ilmu eksak, ilmu pasti, ilmu semacam ilmu teologi, ilmu filsafat, sudah nggak nyambung di akal mereka. Mereka lebih mengutamakan tentang kepuasan lahiriahnya dulu, kepuasan ekonominya dulu. Makanya sering dikatakan banyak ulama, jangan kita cocoki orang miskin dengan agama, tidak akan nyambung. Harus dikasih makan dulu, harus diberi rasa kenyang dulu, harus diberi kenyamanan dulu, keamanan dulu, baru bercerita tentang hari akhir, lalu bercerita tentang pahala. Karena nggak akan nyambung. Pada masa itu juga begitu Rasulullah. Sebagai terapi untuk mengingatkan fitrahnya Ibrahim, sebagai terapi untuk mengingatkan fitrahnya la ilaha illallah di jazirah Arab yang diselimuti dengan 360 berhala, mau tidak mau diceritakan tentang bagi mereka tentang bagaimana jika engkau melupakan hak Allah atas diri, hak Allah atas kehidupan, pahala yang terburuk, jahanam. Dan Aghosyiyah ini adalah predikat. Jahanam itu sebuah nama, sebuah tempat. Aghosyiyah itu makhluk yang menempatinya, itu namanya Aghosyiyah. Sama seperti kita kalau misalnya di Lapas Sukamiskin itu nama tempat, tapi di situ namanya adalah narapidana Lapas Sukamiskin. Sama seperti jahanam itu sebuah nama tempat untuk bagi mereka yang mendapat pahala terburuk. Nah, orang-orang di dalamnya itu namanya Aghosyiyah. Ada beberapa tafsir yang menafsirkan hal seperti itu tentang Aghosyiyah ini. Ini benar-benar surat yang sangat lantang, sangat nyata, peringatan yang paling jelas bagi mereka pembangkang Rasulullah, bagi mereka pembangkang la ilaha illallah, bagi mereka pembangkang Ibrahim, bagi mereka pembangkang kemanusiaan. Dan universalnya adalah bagi mereka pembangkang kemanusiaan itu, kezaliman. Karena sekali lagi, walaupun engkau penyembah berhala, engkau penyembah bulu babi, engkau penyembah tai kucing, tapi tidak ada niat untuk menyakiti Rasulullah, itu tidak masalah sama Allah. Kalian mau berbuat maksiat saja, asal jangan sakiti Rasulku, asal jangan sakiti nabiku. Karena kalau sudah kalian seperti itu, Rasulku, nabiku itu haram bagi mereka untuk menjalimi kalian, biar aku yang jalimi kalian. Begitu. Penyesatan iblis lanatullah itu di tengah-tengah dia bermain. Hasutan-hasutan, kedengkian, iri hati,
syirik. Di situ tuh dia berpusat. Ketika Rasulullah dengan keluarganya, dengan Ali, dengan Khadijah, dengan pamannya, sebaik apapun dia menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah untuk menafkahi fakir miskin, mencintai anak yatim, itu tertutup kebaikannya di mata para kafir Quraisy. Lalu apa ya, semacam ucapan-ucapan kedengkian-kedengkian itu keluar, hanya ingin mencari perhatian, hanya ingin, ya seperti pada umumnya lah di zaman modern, jika seseorang itu luar biasa dengkinya kepada seseorang, melihat orang baik itu di mata mereka paling cari perhatian saja, paling cari muka saja. Sebenarnya ada maksud di belakangnya itu. Ya memang kalau maksud Rasulullah benar mengembalikan fitrah Ibrahim, jangan ada berhala di Ka'bah. Makanya Allah terangkan, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Apakah Injil tidak mengajarkan, tidak menyampaikan? Apakah Taurat tidak mengajarkan? Apakah tidak menyampaikan? Apakah kaum Majusi juga tidak menyampaikan? Apalagi pada zaman itu agama-agama yang besar, apakah Yunani, aduh dewa-dewa itu mau udah gak jelas lagi surga nerakanya. Kalau belum nih ada nih Al-Quran nih, aku terangkan seterang-terangnya dari A sampai Z, dari debu pasir yang paling atom sampai yang paling subatom, sampai yang paling atom, sampai yang paling hakikat. Al-Quran jelaskan. Kalau kalian merasa bahwa hidup ini hanya untuk hari ini, tidak ada berkelanjutan, tidak ada penghisaban, sekali lagi Allah sebagai tuan rumah memberikan kalian kelapangan, memberikan kalian kebebasan untuk memilih, mengelola alam semesta. Namun jika sudah sampai kepada tingkat menghalalkan segala cara, tingkat untuk yang penting rasa aman, rasa tentram, rasa bahagia, rasa kenyamanan itu aku miliki bagaimanapun caranya. Meskipun aku menyembah berhala, meskipun aku bertekad untuk membunuh Rasulullah, seperti yang sudah kita uraikan pada kisah-kisah sebelumnya, kepala Rasulullah dihargai 100 ekor onta cuman. Itu kalau sudah bandit itu, kalau 100 ekor unta mas sepertinya murah. Harusnya 7.000 ekor unta kalau memang Rasulullah itu diibaratkan bandit gitu loh. Cuma 100 ekor unta, artinya memang saking pelitnya itu orang Arab. Orang Arab itu pelit-pelit, sumpah luar biasa pelit. Orang Arab yang paling Arab itu pelitnya luar biasa. Masa harga kepala seorang nabi hanya 100 ekor unta? Kalau memang benar hujah dia bahwa Nabi adalah penjahat yang paling jahat, harusnya 1.000, harusnya 2.000, mahal. Itu saking pelitnya itu orang Arab. Begitu. Makanya ketika hari Jumat, ketika Idul Adha, Idul Fitri, Rasulullah selalu tuh menerangkan umat-umatnya. Karena akal ini kan masih ibaratnya masih paut nih. Masa Rasulullah akal mereka tuh masih paut, masih anak-anak. Kalau nggak dikasih permen tentang surga nggak mau bergerak. Harusnya dikasih tentang bagaimana surga itu, bagaimana neraka itu, harusnya jadi seperti anak-anak. Tapi mau gimana lagi? Maka setiap ada pertemuan diceritakan tentang neraka, diceritakan tentang surga. Dan kalau zaman modern khotbah setiap hari hanya seperti itu, tidak ada kemajuan. Artinya sama kita hidup di zaman Rasulullah, nggak jauh beda. Tidak diceritakan itu umat tentang bagaimana ilmu pengetahuan ini, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu apa, harusnya diceritakan perkembangannya, teknologinya semacam apa. Kalau tiap Jumat kita diceritakan tentang surga neraka ya sama saja. Sama saja kita di mata ulama itu, di mata ustadz kita itu sama seperti umatnya Rasulullah itu. Akal kita belum mampu untuk bangkit, untuk bergerak. Ya mudah-mudahan disadarkan lah.
Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Terus kan ceritakan Rasulullah kepada mereka agar mereka sadar. Alhamdulillahirabbil alamin.